semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa manusia super. Kita masuk di part 67. Di awal video ini, mendengar pertanyaan Summon, sang ratu pun mengatakan, tidak mudah untuk menemukannya karena dia telah menyembunyikan kekuatannya utuhnya. Summon yang sudah menduganya pun membalas, ya mustahil sih dia bisa ditemukan semudah itu. Dengan wajah cemasnya, sang ratu menimpali. Namun aku masih belum yakin, jadi aku ingin memberitamu setelah investigasinya selesai. Tapi belum lama ini, beberapa makam dari raja-raja terdahulu telah dihancurkan oleh seorang. Akan tetapi, jejak aura yang tertinggal itu berbeda dengan yang dimiliki oleh The First. Jadi, kami masih menginvestigasinya. Mendengar hal itu, Summon yang merasa aneh bertanya, jadi kau mau aku melakukan apa? Sang ratu membalas, aku akan beritahumu lagi setelah semuanya menjadi jelas. Summon menimpali, iya, panggil saja aku kapanpun kau butuh. Kemudian, Summon yang merasa urusannya telah selesai beranjak pergi dari sana. Namun sebelum ia melangkahkan kakinya, sang ratu tersenyum mengatakan, iya, satu hal lagi. Selamat karena telah berhasil lolos ke babak 16 besar. Mendengar ucapan selamatnya, Summon pun meliriknya membalas, itu sudah sewajarnya. Beberapa saat kemudian, para player yang terlihat begitu bergembira, di mana mereka berhamburan keluar dari hotelnya karena akhirnya mereka punya waktu luang. Namun belum sempat mereka pergi dari sana, Summon yang datang di belakang mereka mengatakan, kenapa kalian senang itu? Tentu saja, pertanyaannya membuat mereka semua terkejut bersamaan. Bahkan The Senggo yang gemetaran membalas, pemilik klub? Tidak, kami sedang menuju ke tempat latihan kok. Benar begitu kan guys? Summon yang tentu mengetahui niat mereka dan ingin menepati janjinya mengatakan, sudahlah, cuma sampai besok. Pergi dan bersenang-senanglah. Mendengar hal itu, mereka semua yang tak percaya dengan apa yang didengarnya bertanya, apa? Guys? Gaskan! Kita harus bermain, seolah ini adalah hari terakhir kita hidup. Dengan begitu, mereka semua pun bergegas memanfaatkan waktu luang mereka untuk berpetualang di kota yang dijuluki dengan The Big Apple. Mulai dari berjalan-jalan, berfoto, sampai menikmati makanan di sana. Tak terasa, hari berlalu dengan cepat. Para player YSM telah kembali ke kamar hotelnya masing-masing. Di salah satu kamar di sana, Roh Jongwon yang bersekamar dengan Paul Collin, Choi Hyuk dan juga seorang juniornya mengatakan, seru sekali. Aku harap setiap hari kita bisa seperti ini. Tak kusangka tim kita yang dulunya cuma bisa bertahan di Liga 2, sekarang menjadi tim yang bisa mengalahkan New York Bears. Ini seperti mimpi. Aku sangat senang. Semua latihan yang menyakitkan itu tidak menjadi sia-sia. Walaupun sebenarnya aku terus terkarat sih. Mendengar hal itu, Choi Hyuk membalas, tapi kalian semua itu luar biasa. Terutama Paul Collin dan Jung Wan Yung. Kalian berdua berhasil melawan serangan Walker kan? Roh Jung Wan yang kembali mengingat momen itu menimpali. Ya, itu benar. Tapi aku gagal. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Bagaimana kalau kita pergi berlatih? Dengan begitu, mereka berempat pun segera mengganti bajunya dan bergegas menuju ke tempat latihan yang disediakan di sana. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika sampai di ruang latihan, di mana tak hanya mereka saja yang berniat untuk berlatih, tapi semua player YSM juga sama seperti mereka. Bahkan Summon dan pelatih Gabriel berjudi dan menebak apakah mereka akan tetap berlatih di hari liburnya atau tidak. Dan ternyata pelatih Gabriel menangkan taruhannya, karena mereka semua datang untuk berlatih. Kemudian, Roh Jungwon yang merasa aneh menghampiri dalam Gunjun dan juga Lina yang lebih dulu berada di sana bertanya, kapan kalian semua pergi ke sini? Lina tersenyum membalas, Jukan apa yang terakhir? Sebenarnya kami juga baru datang. Mendengar hal itu, seketika itu juga Roh Jungwon teringat dengan perjuangannya dari awal bersama mereka, yang membuatnya merasa bersyukur karena tidak menyerah, hingga bisa senang bisa bertahan di tim ini. Semuanya ini sangat menyentuh bukan? Benar kan? Namun saat mereka sedang bereuni yang begitu mengharukan, Summon tersenyum mengatakan, menyentuh? Itu benar. Melihat kalian yang tetap datang berlatih meskipun sudah kusuruh untuk bersenang-senang, pemilik klub ini jadi sangat tersentuh.
Bukan berarti aku merasa sudah menghabiskan $200 dengan sia-sia. Aku akan memberikan dorongan kepada kalian semua, sebanyak antusiasme yang kalian berikan. Tentu saja, senyum mengerikan semua membuat mereka semua merasa aneh. Kenapa mereka tetap dimarahi meskipun sudah datang untuk berlatih? Apakah ini akhir bagi mereka? Esok harinya, pelatih Gabriel yang tengah menunggu di lobi hotel dibuat terkejut ketika melihat kedatangan para playernya yang seperti zombie setelah berlatih bersama Semonyeop semalaman. Meski begitu, Roh Jungwon yang tak mengerti dengan situasinya bertanya, "Pelatih, kenapa kita harus berkumpul sebagai ini?" Namun, sebelum pelatih Gabriel menjawabnya, Semon menunjukkan sebuah tiket mengatakan, "Akan kujelaskan. Inilah alasannya. Mulai sekarang, pertandingan besar akan berlangsung di Washington, Amerika Serikat. Pertandingan antara Berlin Blitz melawan Paris Lumiere. Kita akan pergi menontonnya. Lawan kita untuk final akan ditentukan di hari ini." Beberapa jam kemudian, terjadi pertemuan yang begitu mengharukan di Stadion Smithsonian, di mana Daniel Monsky tak bisa menahan rasa harunya ketika melihat Jo Sung-ho di sana. Tentu saja, tingkah mereka berdua yang begitu lebay membuat player lainnya merasa risih, karena tak hanya mereka saja yang bertemu di sana, melainkan seluruh player YSN dan juga Berlin Blitz. Saat para playernya tengah mengobrol, Semon yang bersama dengan Bang Emre mengatakan, mereka jadi sangat dekat setelah minum bersama waktu itu. Bang Emre membalas, "Ya, interaksi antara player tidaklah buruk, selama tidak melewati batas." Semon yang merasa cukup dengan basa-basinya bertanya, "Ya, oke. Menurutmu, apa kalian bisa menang kali ini?" Tanpa melihat ke arahnya, Bang Emre membalas, "Aku hanya bisa mengatakan, kami akan melakukan yang terbaik." Tentunya, jawaban Bang Emre membuat Semon menggodanya. Perasaan terakhir kali kau bilang, kami hanya mengincar kemenangan. Apa sekarang kau tidak yakin?" Bang Emre menjelaskan, "Bukannya aku tidak yakin. Yakinan dan realita adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, sebagai seorang pelatih, aku harus selalu berhati-hati dengan setiap kata yang aku ucapkan." Mendengar hal itu, Semon pun mengatakan, "Kau memang selalu berhati-hati, kau memang terlalu berhati-hati. Bahkan jembatan batu pun akan hancur kalau terus diterpa air dengan kencang." Bang Emre membalas, "Ya, mau bagaimana lagi? Namun bisa kukatakan bahwa pergi ke Korea bukanlah hal yang sia-sia." Beberapa saat kemudian, saat-saat yang ditunggu pun tiba, di mana tandingan kedua klub raksasa akan dimulai. Di tengah suara riuh para penonton yang mendukung klubnya masing-masing, caster di sana menjelaskan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah preview dari final, perebutan tahta tradisi Battlefield. Benar sekali, Bung. Dari sisi kanan, pemegang juara satu Liga Jerman selama 15 tahun berturut-turut, pemenang European Champions League 8 kali, juara dunia 6 kali, dan peringkat dunia saat ini. Kita sambut Berlin Blitz. Dan lawannya dari sisi kiri, tim yang tidak diragukan lagi, merupakan yang terkuat di dunia. Pemegang juara satu Liga Prancis selama 14 tahun berturut-turut, pemenang European Champions League 8 kali, juara dunia 9 kali, dan peringkat pertama dunia saat ini. Ini dia, Paris Lumiere. Bersamaan dengan para player dari kedua klub yang bersiap memasuki modul Battlefield-nya, Lina yang duduk bersama dengan di samping Semon bertanya, "Pemilik klub, apa Anda sudah menyapa player Baekhyun? Kalian berdua dekat kan?" Semon membalas, "Hah? Apa? Tidak. Dia bilang dia ingin fokus dan minta aku tidak datang." Mendengar hal itu, Lina yang merasa aneh menimpali. Benarkah? Dilihat dari kepribadian Baekhyun, aku kira dia pasti akan mintamu untuk datang. Semon yang tak terlalu memedulikannya mengatakan, "Ya, itu artinya dia menganggap pertandingan ini serius." Saat mereka berdua mengobrol, Semon tak sengaja melihat ke arah Lee Haeyeon di bawahnya yang tengah menatap ke arah dirinya. Meski begitu, Haeyeon segera memalingkan wajahnya saat Nathan mengatakan, "Kau berencana untuk menyapanya setelah kita menang kan, Haeyeon?" Haeyeon pun tersenyum menganggukkan kepalanya, lalu menguatkan tekadnya dengan berpikir, "Lihat ini, Paman. Aku sekarang bisa berdiri dengan bangga sebagai starting line up Paris Lumiere. Aku sekarang bisa berdiri di berdampingan dengan superhuman hebat yang sudah Paman akui. Aku sudah bukan anak kecil lagi. Aku akan menyapamu setelah aku menang." Saat kemudian,
Set pertama pun dimulai, di mana awalnya map untuk set pertama adalah The Great Chasm of the Underground. Namun, seperti di match USM melawan New York Bears, asosiasi langsung merubah mapnya menjadi mode invasi di Washington DC. Invasinya juga menunjukkan monster laba-laba baru dengan jaring laba-laba raksasa berbentuk kubah di atas langit. Namun di saat semua orang menebak jika mereka hanya perlu membasmi para monster laba-labanya saja, tiba-tiba saja ada sesuatu di antara jaring-jaring laba-labanya yang seperti sebuah portal dimensi, di mana ada sebuah monster baru yang keluar dari sana. Melihat kemunculan dua monster yang berbeda, caster pun berkomentar, Paris Lumiere dan Berlin Blitz, dalam match kali ini, kalian akan menghadapi dua jenis monster yang belum pernah kalian lihat sebelumnya. Oh wow, monster-monster itu sudah mulai menyerang dan menghancurkan segalanya. Semuanya, pertandingannya dimulai. Dengan begitu, kedua tim pun memulai perburuan mereka. Di mana 3 player tank Paris Lumiere berinisiatif untuk menarik aggro pergerakan monster di sana hingga mengarah kepada mereka. Bersama dengan itu, 3 player melee dealer mereka melesat maju dan menggunakan superpowernya masing-masing, seperti superpower Formless Sword yang memanggil pedang aura yang dapat dikendalikan selama 3 menit, superpower Charge yang melipat gandakan kecepatan pengguna selama 0,3 detik dengan cooldown selama 2 menit, dan superpower Starwind yang menembakkan serangan pedang pendek dengan jarak hingga 2 meter. Lalu, dengan menggunakan superpowernya, ketiga player itu berusaha menahan pergerakan monsternya hingga seseorang dealernya berteriak, maksimalkan pertahanan, butuh support. Mendengar teriakannya, rekannya di belakang yang seorang support langsung menggunakan superpowernya, Fast Reversal, yang menukar posisi pengguna dengan sekutunya. Lalu, setelah posisi mereka bertukar, tanker mereka, Jack Jones, menggunakan 2 superpowernya sekaligus. Yang pertama adalah Energy Transmission, yang meningkatkan strength sekutu dalam radius 20 meter sebesar 40% dengan mengurangi strength pengguna sebesar 10% juga. Dan yang kedua adalah Mutual Exchange yang mengurangi strength musuh dalam radius 20 meter sebanyak 10% dengan mengurangi strength pengguna sebesar 10% juga. Kemudian, saat para monster telah dilemahkan oleh superpower milik Jack Jones, Chick Lucas dan Paul bergabung di saat yang tepat. Melihat pergerakan mereka, Summon yang memperhatikannya dengan menggunakan SO Analysis yang diperkuat dengan Amplify berpikir, Paul Bryan, strength-nya hampir sangat lemah untuk seorang tank. Tapi superpowernya itu, Respon, yang mengumpulkan kerusakan yang terima untuk meningkatkan strength dan endurance miliknya. Oh, gitu ya. Jadi semakin banyak dia terkena serangan, semakin kuat pula dia jadinya. Lalu, saat pergerakan monsternya benar-benar melemah, bunga dari Paris datang menyusul, di mana Nathan Bernard memulai pergerakannya. Namun, meski tak butuh waktu lama bagi Nathan untuk membunuh monster di depannya, tiba-tiba saja ada segombulan monster laba-laba yang muncul di atasnya, hingga Nathan harus membereskan mereka semua sekaligus. Tetapi, di saat Nathan telah menghabisi para monster laba-laba itu, ia dibuat kebingungan karena ia tak melihat rekan timnya di sekitarnya. Ditambah lagi, di tengah kebingungannya, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang datang dari arah belakangnya, yang membuat lompatannya kurang sempurna hingga melukai bahu kanannya. Dan video ini pun diakhiri dengan, di tengah kejutannya, pelaku utama serangan dadakan itu muncul di sana, yang ternyata adalah Suran dan juga Daniel Mansky supportnya. Dengan senyuman di wajahnya, Daniel Mansky menyapa Nathan di sana. Bagaimana kabarmu, Nathan? Sudah lama aku tidak melihatmu di stadion.